Hari-hari ini, seluruh dunia memusatkan pandangannya ke Ukraina dan Rusia, dua negara di Eropa bagian timur, yang saat ini terus bertikai. Keduanya menjadi pusat perhatian dunia, bukan saja karena pertikaian keduanya tak kunjung berakhir, melainkan juga karena di sana ada jejak perjuangan kemanusiaan yang telah ditinggalkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dan Ibu Negara, Iriana Jokowi. Keduanya mengunjungi dua negara tersebut, Ukraina dan Rusia, usai menghadiri KTT G7 di Jerman. Aksi keduanya pun mendapat sorotan dan menjadi buah bibir dunia internasional. Pasalnya, Jokowi dan Ibu Iriana merupakan dua pasangan pemimpin negara yang pertama kali hadir secara fisik di dua negara tersebut, bahkan ketika dua negara tersebut masih dalam peperangan. Ini merupakan aksi yang sangat luar biasa dan tergolong nekat. Sebab, hal ini belum tentu dapat dilakukan semua pemimpin di dunia. Ini pun tentu hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang bernyali dan berkeyakinan sangat tinggi. Sebab, mereka masuk ke zona perang. Dan nyawa tentu menjadi taruhannya. Tetapi, Jokowi dan Ibu Iriana berhasil menuntaskan misi kemanusiaan ini, menerobos zona yang sangat berbahaya, di bawah pengawalan ketat Pas Pampres, pasukan elit kebanggaan Indonesia. Ini merupakan prestasi gemilang yang membanggakan seluruh masyarakat Indonesia, di mana pemimpinnya dapat menjadi pelopor perdamaian dunia. Apalagi, hal ini dilakukan di saat semua negara terus berbicara, melempar wacana untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Tetapi pasangan pemimpin salah satu negara terbesar di dunia ini justru memilih hadir secara fisik, guna melihat, mendengarkan dan merangkul secara langsung warga yang menjadi korban dari ganasnya peperangan antar kedua negara tersebut. Jokowi memang sejak awal dikenal di negaranya, di Indonesia, bahwasannya dia bukan tipikal pemimpin yang hanya pandai merangkai kata dalam berpidato, melainkan juga sebagai pemimpin yang pekerja keras. Hal itu terbukti dengan begitu banyak pembangunan infrastruktur, ekonomi dan politik yang berhasil di era kepemimpinannya. Terutama di bidang infrastruktur. Di era kepemimpinannya, sangat terasa pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, terutama di kawasan Indonesia Timur, yang sejak kemerdekaan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian Barat. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang tak suka hanya bicara dari atas mimbar, melainkan juga pemimpin yang lebih suka hadir secara fisik di tengah-tengah masyarakat. Ia lebih suka mengunjungi warganya langsung ke rumah-rumah, ke pasar-pasar, meski kadang merepotkan para Pas Pampres yang setia mengawalnya. Jokowi merupakan pemimpin yang ingin merasakan langsung denyut nadi rakyatnya, terutama para jelata yang hidupnya terlilit kesusahan. Menariknya, itu semua dilakukannya secara bersama-sama dengan Ibu Negara, Iriana Jokowi. Dalam setiap kunjungan yang terdokumentasi, hampir tak pernah melihat Jokowi berjalan tanpa ditemani Ibu Iriana. Keduanya terlihat sangat kompak sebagai pasangan pemimpin negara. Keduanya juga terlihat mempunyai semangat yang sama, semangat kemanusiaan yang tinggi. Cara keduanya memperlakukan masyarakat juga sama, menyayangi sepenuh hati. Hal itu tentu yang membuat mereka sangat dicintai warganya. Setiap kunjungan keduanya ke daerah di seluruh Indonesia selalu disambut lautan massa. Mereka pun terpaksa harus berdesakan. Pas Pampres pun harus bekerja keras mengawal keduanya, karena rakyat berlomba-lomba mendekat, untuk berjabat tangan, berangkulan dan berfoto ria. Ini merupakan sebuah pemandangan, yang jarang sekali ditemukan pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mungkin juga, suasana seperti ini tak pernah dialami oleh seluruh pemimpin di dunia. Di mana, rakyat sangat mencintainya hingga membuatnya seperti tak ada sekat. Dan, hal inilah yang juga telah ditunjukkan Jokowi dan Ibu Iriana dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia. Jokowi dan Ibu Iriana telah mengajarkan kepada seluruh pemimpin dunia, bahwa tak cukup kita melempar wacana, mengirim pesan perdamaian dan rasa simpati. Warga dari dua negara ini merindukan dunia hadir secara langsung, membawa misi kemanusiaan, misi perdamaian di dua negara tersebut. Doa saja menjadi tak cukup bagi warga yang menjadi korban peperangan dari dua negara tersebut. Mereka membutuhkan aksi nyata lewat kehadiran. Ada hal sangat menarik dalam kunjungan Jokowi dan Ibu Iriana ke Ukraina, yakni cara Ibu Iriana memeluk, merangkul ibu-ibu korban peperangan kedua negara tersebut, di salah satu rumah sakit di Kiev, Ukraina.
Di situ tertampak sangat jelas rasa keibuan seorang Iriana Jokowi. Dia tak mengenal siapa ibu-ibu itu sebelumnya. Mereka bukan warga negara Indonesia, tetapi kemanusiaan sungguh mendekatkan mereka. Dengan penuh kasih, ibu dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, merangkul ibu-ibu itu dengan hangat. Nampak, dia memperlakukan para korban itu seperti seorang ibu, yang selalu memeluk anaknya dikala anaknya sakit, atau dikala anaknya sedang dilanda masalah. Ini juga memperlihatkan sisi kemanusiaan yang sangat tinggi dari neneknya Yan Etes. Karena itu, dari aksinya tersebut, Iriana Jokowi layak untuk naik level, dari ibu negara Indonesia menjadi ibu dunia. Ibu bagi seluruh masyarakat di dunia. Dari situ juga, Ibu Iriana telah mengajarkan kepada seluruh dunia, terutama para pemimpin negara di dunia, agar peduli terhadap korban peperangan atau korban bencana kemanusiaan lainnya. Tak saja melalui kata-kata, tetapi juga melalui aksi nyata, yakni kehadiran secara fisik. Jokowi pun demikian. Ia patut dinobatkan sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia, di era kini. Sebab, ia telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang menempatkan kemanusiaan, jauh di atas segala kepentingan yang lain. Komitmen Jokowi dengan mengambil posisi netral, membuat Indonesia dapat menjembatani kedua negara tersebut, untuk segera menghentikan peperangan, yang telah mengorbankan warga sipil dari kedua negara. Bahwa kemanusiaan dan perdamaian dunia jauh lebih penting. Selain itu, nyawa korban, warga sipil dan masa depan anak-anak kedua negara, jauh lebih penting. Karena itu, harus diletakkan di atas segala kepentingan politik dan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Terima kasih Jokowi dan Ibu Iriana. Semoga apa yang Bapak dan Ibu tunjukkan dapat menginspirasi seluruh pemimpin dunia dan pemimpin Indonesia selanjutnya.